Halo sobat investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas ya saham batubara yang sudah sangat terkenal ya, Indo Tambang Raya alias ITMG, yang baru saja merilis laporan keuangan akhir tahun ya, alias kuartal 4 tahun 2023 yang profitnya lebih rendah ya dibandingkan profit di kuartal 3 gitu ya. Jadi ya turun lah gitu ya. Sebelumnya saya juga sudah buat prediksi dividen ya ketika bulan Desember kalau nggak salah ya. Waktu itu kuartal 4 belum keluar ya laporan keuangannya, sekaligus prospek bisnisnya seperti apa gitu ya, kegiatan-kegiatan TMG waktu itu saya update di video ini. Jika teman-teman berminat bisa tonton di videonya, nanti linknya saya taruh di pojok kanan atas ya. Oke, kita flashback dulu ya. Laporan keuangan tahun 2022 yang sangat baik ya, karena pendapatannya naik 81% dan profitnya naik ya 162%. Profitnya 17,82 triliun ya tahun 2022, luar biasa ya. Nah ini sampai dengan September ya. Di September itu di kuartal 3 pendapatannya kan turun 30% dan laba bersihnya turun 54,62%. Nah, bagaimana di akhir tahun ini ya, alias kuartal 4, bisa dilihat di sini. Pendapatannya turun 34,7% dan laba bersihnya turun 58,34 ya. Jadi kelihatan ya, tadi di kuartal 3 turunnya 54%, di kuartal 4 nih, 1 tahun penuh itu turun 58% ya. Nah ini penjualannya domestik dan juga ekspor ya. Jadi bisa lihat di sini secara keseluruhan domestiknya itu lebih kecil dibandingkan ekspor ya. Jadi domestiknya itu 18%, ekspornya itu 81%. Jadi memang secara komposisi ITMG ini lebih banyak pendapatannya dari hasil ekspor. Oke, sekarang kita lihat ya, ini pendapatan kuartal 4 versus kuartal 3, di mana turun 4,9% ya dari sisi pendapatan. Nah, dari sisi profit turun lebih besar lagi nih, 14,34% ya. Jadi di kuartal 3 itu profitnya bisa sampai 1,6 triliun, di kuartal 4 hanya 1,4 triliun gitu ya. Oke, nah ini harga batubara saat ini ya, yang dimana sejak Januari turun ya ini ya. Jadi sekitar 115 nih, sekarang turun terus ya. Nah kalau kita lihat nih dari Januari ya, pas di Januari masih $133 ya, dan saat ini di 115 ya. Jadi sudah turun cukup banyak juga nih ya. Kalau harganya seperti ini terus, bisa diperkirakan kuartal 1 tahun 2024 tuh ya, profitnya mungkin akan lebih rendah lagi ya dibandingkan kuartal 4 2023 gitu ya. Karena kan kuartal 4 2023 tuh harganya di sekitar sinilah ya, dari sini ke sini ya. Oke, rata-ratanya mungkin di 130-an gitu ya. Nah ini kalau dia di 115 turun, bisa-bisa kuartal 1 profitnya lebih turun lagi nanti ya, kuartal 1 2024 nih. Oke, sekarang kita masuk ke rasio PER dari ITMG ya. 5 tahun terakhir ini rata-ratanya ada di 70,4 ya, dan saat ini dia diperdagangkan di sekitar 3,8an ya. Jadi kalau dari sisi PER masih bisa dibilang dia sedikit under value lah ya dibandingkan histori 5 tahun terakhir. Nah kalau untuk PBV bisa lihat di sini, rata-rata 5 tahun terakhir itu di 1,33 dan saat ini dia diperdagangkan di 1,0an ya, 1,08 lah gitu. Jadi bisa juga dibilang ini under value ya kalau kita lihat historinya ya. Dan kalau kita mau ngitung harga wajarnya secara simpel ya, kita kalikan saja ya, rata-rata 5 tahun terakhir ini 1,33 kali ya, dikali dengan book value dia saat ini ya 24.425. Jadi harga wajar ini saya kasih tanda petik karena harga wajar secara simpel aja dari histori PBV 5 tahun terakhir ya, itu berarti Rp32.485 ya. Kan dia di hari ini, hari Selasa, closingnya di 26.400an ya, 475 mungkin ya. Jadi masih ada selisih sekitar Rp6.000 lah gitu ya, menuju harga wajar tanda petiknya ini gitu ya.
Oke, sekarang kita masuk ke chartnya, di mana masih ada gap ya, dua gap. Yang paling tinggi itu gap di 40.350 ya, yang belum tertutup ya. Ini gapnya besar terjadi ketika dia bagi dividen di tahun 2023 bulan April ya. Lalu ada gap lagi di 30.000 ya. Sebelumnya ada gap di 29.900 tapi udah ketutup nih ya. Tapi dia ngebentuk gap lagi di 30.000. Oke, dan ini kita lihat saat ini dia cenderungnya sideways ya, dengan supportnya di sekitar 25.600 dengan resisten berikutnya adalah di 27.450 gitu ya. Jadi saat ini dia closing di harga 26.475 ya. Jadi kalau teman-teman mau beli di harga ini, risk and rewardnya kayaknya 1:1 nih ya, karena kan dia targetnya bisa ke 27.450 tapi dia juga bisa jeblok balik ke 25.600 ya. Jadi ya risk and rewardnya 1:1 gitu ya. Nah, apakah dengan laporan keuangan yang tadi sudah kita bahas ya, apakah itu sudah sesuai prediksi market gitu ya, atau malah kecewa gitu ya, karena kuartal 4 ternyata turun 14% gitu ya profitnya. Nah, kalau ditanggapi negatif oleh market ya, kemungkinan besok akan turun gitu ya. Tapi kalau ternyata itu sudah sesuai target gitu ya, kemungkinan dia akan bisa naik gitu ya ke 27 ribuan gitu ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman tuh ya, apakah besok ITMG bisa naik atau enggak gitu ya. Nah, kita sebelum itu kita hitung dulu ya, kira-kira prediksi dividen jadi berapa gitu ya. Nah, waktu public expose di November ya, kan si manajemennya udah memberikan bocoran kira-kira dividennya ya sama lah seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Dividen payout ratio-nya di 65% gitu ya. Nah, ini ya, di tahun lalu kan dividen payout ratio-nya 66% ya. Jadi kalau dia bilang sekitar 65% ya, berarti mirip-mirip lah seperti tahun lalu ya dividen payout ratio-nya. Nah, di video sebelumnya itu ya, di bulan Desember saya memprediksikan kalau earning per share di di kuartal 4-nya itu adalah 0,09 ya. Yes, saya bikin sama aja kayak kuartal 3 gitu ya. Sehingga earning per share totalnya sampai Desember 2023 itu saya prediksikan 0,45 USD gitu ya. Oke, nah kan ternyata laporan keuangan tadi earning per share-nya 0,44 ya. Meleset sedikit lah gitu ya. Nah, kalau 0,45 dolar ya, itu saya kalikan saja dengan kurs 15.400 ya, itu kan dapatnya mana nih? Nih ya, 6.930 gitu ya. Nah, kalau dividen payout ratio-nya kita asumsikan 65%, berarti dividennya sekitar 4.504 ya. Nah, kan dia sudah bagi dividen interim ya. Nih di kanan atas ya, dividen interim di bulan September tuh udah dibayar ya 2.660, sehingga potensi dividen sisanya 1.844 ya. Nah, kalau dibagi dengan harga waktu video Desember itu saya buat, harga ITMG masih di 25.350 ya, sehingga waktu itu saya prediksi potensi dividen yieldnya 7,2% ya, kalau teman-teman punya ITMG di harga 25.350. Nah, saat ini kuartal 4 udah keluar. Nah, ternyata kan total earning per share-nya adalah 0,44 ya. Jadi ada meleset sekitar 0,01 US dollar lah gitu ya dari prediksi sebelumnya. Nah, saya kalikan saja dengan kurs yang sama ya, 15.400 ya, walaupun kayaknya saat ini rupiah udah lebih mahal dikit ya, 15.500 kalau nggak salah ya, tapi ya saya pakai asumsi yang sama aja lah. Jadi 0,44 dikali 15.400 itu dapatlah 6.776. Kita kurangin dengan kita kalikan dengan dividen payout ratio 65%, dapatlah 4.404 ya. Lalu kita kurangin dengan dividen interim yang sudah dibagikan, berarti potensi dividen finalnya sisanya itu di 1.744 ya. Nah, kalau kita gunakan harga saham yang di penutupan hari Selasa ini ya, yang tadi 26.475, berarti potensi dividen yieldnya sisa 6,58 gitu ya. Masih jumbo gitu ya, tapi bukan super jumbo ya, karena kan tahun lalu lebih gede lah gitu ya dividen yieldnya total ya, sepanjang 1 tahun tuh bisa ini ya sampai 27% nih. Oke, nah bagaimana menurut teman-teman, apakah masih menarik nih potensi dividen yield dari
ITMG ya, potensi dividen final sekitar 6%-an gitu ya. Ataukah PTBA lebih menarik ya, karena PTBA kan belum pernah membagi dividen interim nih, dan waktu itu udah saya bahas juga ya di video tentang PTBA yang dividen yieldnya kira-kira belasan persen lah gitu ya. Nanti linknya saya taruh di pojokan atas juga nih ya. Tapi itu juga masih menunggu ya laporan keuangan kuartal 4 PTBA ya. Baru nanti kita review lagi lah. Makanya ikutin terus ya channel Investor Jelata, karena nanti saya akan bahas setiap kali PTBA atau Adaro ngeluarin laporan keuangan full year-nya, akan saya bahas lagi di video-video selanjutnya gitu ya. Nah, itu saja dari saya. Bagaimana menurut teman-teman? Sekali lagi silahkan tuliskan pendapat teman-teman mengenai TMG ya. Sebaiknya dijual aja atau kita tungguin nih dividennya gitu ya, yang sekitar 6%-an lah gitu ya. Silahkan tuliskan di kolom komen. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam Jelata.